Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Selamat pagi, salam wabarakatuh. sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam pariwisata Kota Yogyakarta. Insya Allah selalu maju. Mari kita dukung bersama-sama dengan Amin. penuh semangat. Yang terhormat Ibu Coach, yang terhormat Bapak Penguji, yang terhormat Mas Moderator, Mas Iqbal, dan sahabat saya yang saya cintai dan saya banggakan, Mbak Fitri, yang sedang mengikuti Latsar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bersyukur sekali pagi hari ini, Jumat berkah. Kita dapat bertemu untuk bisa mengajukan sebuah rancangan aktualisasi yang kami harapkan betul Bapak sekalian segera dapat dilakukan penyempurnaan dari Bapak Ibu sekalian, Ibu Coach dan Bapak Penguji agar ini nanti bisa segera kami eksekusi di lapangan dalam rangka membantu ketugasan kami di sektor pariwisata di Kota Yogyakarta. Jadi Pak Penguji, Coach dan Mas Moderator, tahun lalu 2024 Kota Yogyakarta itu eh, mencatat kunjungan wisata masuk ke kota Yogyakarta dengan jumlah yang fantastis. Hampir 11 juta orang masuk ke kota kita tercinta ini. Itu kalau seandainya kita disamakan itu mungkin 12 kali lebih dari jumlah penduduk di kota Yogyakarta. Jadi wajar kalau kota Yogyakarta itu jadi tambah macet, produksi sampahnya juga berlebihan karena memang di sisi pariwisata kita melakukan kegiatan yang cukup besar dan cukup cepat serta cukup tinggi ini. Kemudian hampir 11 juta orang itu atau tepatnya 10,8 juta orang yang masuk ke Yogyakarta itu berkegiatan wisata di kota Yogyakarta itu rata-rata membelanjakan uangnya sekitar 2,350 juta per orang per kunjungan selama mereka di kota Yogyakarta ini. Kemudian mereka menginap kurang lebih 1,88 hari di setiap orang di kunjungannya ke kota Yogyakarta. Angka ini cukup besar sehingga tidak tidak salah kalau Kementerian Pariwisata Kota Yogyakarta itu masih menyematkan Kota Yogyakarta sebagai destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia dalam koridor Borobudur, Yogyakarta, dan Prambanan. Nah, eh, Mas Moderator, Bapak Penguji, dan Ibu Coach, jumlah ini tahun ini kita nggak tahu seperti apa nanti hasilnya di akhir tahun, tetapi paling tidak kami sementara mendapatkan amanah di sektor pariwisata ini harus bisa mempertahankan angka yang kita capai di tahun 2024 kemarin untuk bisa kita replikasikan di 2025 ini dengan berbagai macam strategi. Nah, mungkin Bapak Penguji, Ibu Coach, Mas Moderator juga sudah perso. Sekarang ini zaman disruptif, tidak ada orang yang mungkin membaca koran kayak dulu-dulu lagi ya. Semua berubah drastis menjadi orang membaca HP. Kemudian tidak ada, jarang mungkin di rumahnya Mas Moderator, Bapak Penguji, Ibu Coach, itu juga orang kok TV yang analog kayak dulu itu kan kayaknya enggak ya. Enggak ada, semua yang dilihat adalah HP lagi, atau kalau mau lebih besar tablet, kalau mau lebih besar smart TV. Pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan internet. Kemudian kita juga nggak pernah lagi mendengarkan radio. Kemudian jarang membaca buku karena semua yang kita baca, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita tonton ada di sebuah alat yang namanya HP, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita mencoba mengupas dari isu tadi, bagaimana caranya kita tetap mempertahankan ini, yaitu yang pertama yang kami tangkap ini, mohon masukan, mohon koreksi. Kita harus mencoba memberikan persepsi dari setiap wisatawan yang datang ke kota Yogyakarta ini selalu positif setelah mereka berkunjung ke kota Yogyakarta. Caranya adalah dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka. Pelayanannya seperti apa? Di tengah isu efisiensi sekarang ini ya, kita mungkin harus bisa tetap berselancar di tengah gelombang efisiensi, yaitu dengan mencoba membuat sebuah layanan dengan basic media yang selama ini konsumen gunakan, yaitu HP, kemudian melalui internet. Nah, yang kedua yang kami tangkap adalah
gimana caranya orang yang masih ada di luar sana, yang masih memiliki status calon wisatawan ke kota Yogyakarta ini menjadi tertarik dengan kota Yogyakarta atau lebih tertarik dengan kota Yogyakarta. Begitu mereka ada waktu luang, ada duit sisa, mereka segera memasukkan kota Yogyakarta sebagai wishlist untuk berkunjung di kegiatan pariwisatanya. Nah, dua hal itu yang Wahyu. coba kita kelola dan coba kita masukkan ke dalam rancangan aktualisasi ini yang saya percaya sahabat saya Mbak Fitri bisa laksanakannya karena yang bersangkutan selama 3 bulan ini, nah, Bapak Ibu penguji dan coach Mas Motor, kita pengen mencoba merubah sahabat-sahabat saya yang sekarang masuk dalam Latsar Mil ini, ulangi, Latsar kok ada milnya ya? Latsar. Latsar SAR Ya. ini berubah karena teman-teman saya ini lahir di generasi Z, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, peso yang namanya generasi Z itu Maaf identik dengan Pak Wahyu, Nun sewu waktu sudah habis. Mungkin ada poin terakhir yang bisa disampaikan, ngapunten. baik. Poin terakhir, saya sangat percaya dan segera ingin kegiatan ini dapat segera mendapatkan pengesahan dan bisa segera kami eksekusi untuk bisa menambah senjata kami dalam terus mengangkat sektor pariwisata sebagai engine of growth di kota Yogyakarta. Jadi harapan kami, Bapak Ibu penguji, Bapak Ibu coach, nanti benar-benar bisa berikan masukan penyempurnaan kegiatan ini, sehingga apa yang kita pilih bersama, saya dengan Mbak Fitri ini dapat benar-benar kita jadikan sebagai salah satu media untuk dan memperlancar amanah kami di sektor pariwisata. Matur sembah nuwun, doa kami yang terbaik untuk Mas Moderator, Ibu Coach, dan Bapak Penguji selalu sehat, walafiat, rezeki yang berkah, yang berlimpah, sukses, selamat, dan amanah dalam beraktivitas sehari-hari, dan nanti pada suatu ketika kita akan berjumpa dalam suasana yang lebih baik lagi. Nuwun, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kirimkan mungkin setelah Jumatan ya Mbak, ini karena kan ada proses convert dulu. Kurang lebih demikian Bapak Ibu, saya rasa cukup. Kepada Mbak Fitri dan juga Pak Wahyu, dipersilahkan jika setelah ini tidak ada lagi Pak Wahyu yang dimentori, bisa live meeting Zoom. Saya ucapkan selaku pengampu terima kasih.